Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, tren layanan seks atau open BO meningkat sejak pandemi. Ternyata kota Yogyakarta punya tarif yang paling tinggi dibandingkan dengan Jakarta. Layanan seks atau open BO menjadi fenomena yang sangat hangat dibicarakan beberapa tahun belakangan ini. Perihal praktek prostitusi memang sudah ada sejak zaman dulu. Hanya modus dan cara transaksinya kini semakin canggih seiring berkembangnya teknologi. Para pekerja seks yang dulu mungkin mangkal di pinggir jalan atau rumah bordil, kini beralih menjajakan diri melalui media sosial. Salah satu yang populer melalui Twitter. Bagaimana prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum Islam? Mengapa tindak pidana open BO dengan aplikasi ini semakin meningkat? Bagaimana kemudian cara mencegah perzinahan ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Muhammad Sosial Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tenang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bung? Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua juga sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bung, ini kan omong-omong soal booking ya, tapi cuma bookingnya bukan booking hotel, tapi booking prostitusi online ini. Ini kian mengkhawatirkan. Ya, diduga ini masih ada jaringan jasa prostitusi melalui ya beberapa aplikasi gitu ya. Belakangan ini muncul lagi prostitusi bukan lagi dari kalangan kelas bawah, tapi juga dari kalangan selebritis dengan tarif yang sangat fantastis. Nah, apa penyebab prostitusi ini kian meningkat dan apa bahayanya, Bung Iwan? Baik, jadi kalau kita melihat fenomena dari pelacuran ya, dalam sejarah manusia memang pelacuran sudah cukup tua ya. Jadi salah satu kejahatan selain pembunuhan, jadi perzinahan dan pelacuran itu memang satu tindak kejahatan dan penyimpangan norma sosial yang itu boleh dikatakan mendekati umur manusia lah dalam sejarah ya. Ya termasuk di sebelum kedatangan Islam, Jaziratul Arab itu juga marak dengan yang namanya prostitusi, ya, Romawi, Cina, Persia itu seperti itu terjadi ya. Nah, pertama itu jadi karena memang ini kebutuhan, maaf ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah ada dorongan seksual. Ini yang pertama ya. Tapi kan kemudian agama memberikan tuntunan. Syariat ada kemudian pintu yang itu dibolehkan dibuka. Namun ketika kemudian agama itu dimarginalkan, agama dipinggirkan, maka yang muncul itu adalah pandangan-pandangan manusia dan yang paling mendominasi sepanjang sejarah, ya kecuali pada sejarah Islam, itu pandangan liberal. Pandangan memang serba boleh. Nah, liberal itu lalu menghasilkan satu anak kandungnya namanya hedonisme, mencari kepuasan yang bersifat jasadiah. Di antaranya adalah pelacuran. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian pelacuran ini bukan hanya sekedar orang melakukan perbuatan zina, tapi kemudian menjadi sebuah bisnis, menjadi sebuah bahkan industri yang cukup besar di dunia. Saya katakan demikian mengapa? Karena pada faktanya ada jaringan prostitusi termasuk melibatkan yang namanya trafficking, penculikan manusia, yaitu terutama perempuan-perempuan muda yang dijual sebagai budak-budak seks yang dijadikan pelacur seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi yang tanda kutip ya, kondisi yang karena di bawah tidak ada tekanan normal, pelacuran juga menjadi sebuah bisnis yang menggabungkan dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Bukan saja dari sisi si pelacurnya yang mereka itu ingin mendapatkan income, ini kita juga harus hilangkan pandangan bahwasanya perempuan itu melacurkan diri karena desakan ekonomi. Ya, memang ada yang seperti itu. Tapi kalau sekarang kita mau lihat itu mostly itu yang paling banyak dominan justru itu karena masalah gaya hidup dan pengen hidup gaya dan ketemu kemudian dengan para konsumennya begitu kan, baik itu dari kalangan laki-laki hidung belang maupun para wanita, karena pengguna jasa pelacuran ini bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga banyak. Kita sering mendengar istilah arisan brondong, tante-tante seperti itu ya. Jadi memang ini perpaduan antara satu
ini merupakan bisnis ya dari sisi si pelacurnya baik itu yang laki-laki ataupun perempuan ya dari sisi mucikarinya kemudian juga ya seperti itu. Dari sisi konsumen, mereka mungkin banyak yang sudah memiliki pasangan yang sah, sudah berumah tangga. Tapi kenapa kemudian ingin mencoba pelacuran? Lagi-lagi kita sedang bicara masalah lifestyle, bisa tentang gaya hidup. Jadi buat sebagian orang, mereka bisa menggunakan pelacuran, mendatangi pelacuran, mendatangkan juga pelacur, itu sudah menjadi lifestyle mereka. Mereka akan tuh kan cerita di komunitasnya, wih, gue pakai nih pelacur tarifnya sekian gitu kan. Jadi semakin kemudian tarifnya mahal, itu kan menggambarkan bahwa si pelacurnya itu oke secara katakan secara fisik, tarifnya mahal itu jadi kebanggaan buat sebagian konsumennya, buat sebagian laki-lakinya, buat sebagian perempuannya ketika mereka kemudian berzina dengan pelacur yang mahal tarifnya, itu malah jadi sebagai kebanggaan. Jadi ada portofolio gitu loh. Kalau mereka tuh kemudian menggunakan pelacur yang mahal. Begitu pula pelacurnya pun dia punya portofolio juga. Begitu dia tarifnya naik, kemudian usernya, pelanggannya itu adalah orang-orang kalangan elit, menengah ke atas, selebritis, pejabat seperti itu, maka portofolio juga mereka semakin banyak dan kita bicara bisnis, tarifnya pun akan semakin naik begitu. Iya. Jadi kayak semacam meningkatkan rating pribadi Ya, gitu ya. betul, betul. Termasuk seperti misalkan kalau pelacur ini mereka dari kalangan mahasiswi ya gitu ya, seperti itu kan. Itu rate-nya pasti tinggi begitu kan. Karena wah berkelas lah begitu kan. Atau misalkan masih muda sekali, umur belasan tahun, itu rate-nya juga tinggi seperti itu. Ini memang Waduh. bisnis yang sangat gila dan menjijikkan gitu Bung Nanang. Iya, Masya Allah. Bung Iwan, para pelaku maksiat ini bahkan rela membayar, kayak tadi ceritakan, membayar sampai ya tarifnya ratusan juta ya. Ya, Kalau enggak 80 juta itu ya yang dulu pernah terkenal itu. ya, Lah, mereka kurang aware terhadap resiko dan bahaya serta dampak buruk yang akan ya, dihasilkan nanti. Nah, kira-kira ini untuk sebagai ya mencegah para generasi muda kita dan juga generasi tua kita gitu ya. ya. Dampak buruknya gimana, Bung Iya, Iwan? eh, kalau sudah bicara masalah nafsu syahwat ya, birahi seksual itu banyak orang kalap, banyak orang sudah lupa dengan resiko seperti itu, begitu ya. Bahkan walaupun ya itu sudah ada tanda kutip alat kontrasepsi yang bisa mencegah kehamilan, mencegah penyakit, walaupun itu sebetulnya sangat kecil peluangnya bisa mencegah, mereka tetap tidak mau menggunakan itu, begitu. Karena bicara masalah tentang ini masalah tentang syahwat gitu kan, bicara tentang masalah kemudian nafsu birahi. Dan untuk masalah ini itu orang nggak mau gitu kan pakai yang murah, mereka pengen yang mahal tadi. Semakin mahal itu ada semakin kemudian ada prestisnya seperti itu. Dan yang kedua kalau bicara penyakit ya mereka berpikir ini kan bicara masalah tentang lagi nggak beruntung aja. Ada kalau ada orang kena penyakit ya tuh lagi sial aja nggak beruntung seperti itu. Lalu kemudian mereka tuh menggunakan teori-teori. Mereka rajin medical check up gitu kan. Kemudian juga mereka pilih-pilih pelacurnya atau yang pelacur juga milih-milih pelanggannya seperti itu. Jadi menggunakan teori-teori sendiri yang sebetulnya itu nggak akan bisa menghentikan laju penularan penyakit kelamin termasuk HIV AIDS seperti itu. Jadi untuk yang satu ini itu para pengguna dan juga pelacur atau orang-orang yang terlibat dalam bisnis yang menjijikan ini sudah nggak mikir lagi bicara masalah tentang resiko kesehatan, uang berapa yang dihabiskan seperti itu. Karena mereka sudah berpikir bagaimana bisa kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka mau gitu kan. Masalah penyakit itu urusan belakangan. Begitu Bung Nana. Iya, ini kan zina ini sebagaimana tadi sampaikan oleh Bung Iwan ini sudah menjadi tren, sudah menjadi sebuah ya kebanggaan pribadi gitu. Nah, bukan saja di dalam hotel tapi juga di luar hotel ya, di tengah sawah, di pojokan gang, bahkan ada juga di pinggir jalan, belak-belakan gitu ya. Nah, apakah upaya untuk mencegah perzinahan ini belum mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah atau penguasa? Kok bisa separah ini gitu ya? Ya, ya. Hukum kita kan hukum yang berasal dari Belanda ya. Dan kita tahu Belanda kan bukan bukan negeri Muslim. Mereka bukan Muslim. Mereka ini ya orang-orang kafir yang mereka
dalam agama mereka, agama Kristen ada tentang dosa perbuatan zina. Tapi karena Belanda kan negara sekuler dan undang-undang yang kemudian jadi KUHP kita selama sekian puluh tahun itu undang-undang yang sekuler, di mana namanya perbuatan zina itu tidak dijadikan sebagai salah satu tindak pelanggaran hukum, bukan termasuk tindak pidana, kecuali kalau yang berlaku itu kan adalah kalau orang yang sudah menikah, suami orang dengan istri orang. Itu pun di KUHP baru kalau ada yang melaporkan seperti itu. Sehingga hukum ini kan nggak bisa menjerat mereka. Kalaupun ada, katakanlah razia, penangkapan seperti itu, kan hanya kenakan wajib lapor. Belum ada yang sampai dikurung sekian tahun atau sekian bulan seperti itu. Nah, karena hukumnya seperti demikian, maka norma-norma yang ditegakkan pun akan mengikuti hukum itu. Jadi hukum dengan norma ini berkelindan, saling berkaitan. Hukumnya begitu, normanya kan begitu. Normanya demikian, hukumnya kan demikian. Karena hukum buatan manusia di alam sekuler itu akan mengikuti selera dari masyarakat dan selera pembuat hukumnya. Nah, ketika di masyarakat itu kemudian melihat bahwa perbuatan zina itu, pelacuran itu adalah bagian dari kebutuhan dari sebagian masyarakat, maka dibuat payung hukumnya. Ya, apa yang melindungi supaya kemudian tidak liar seperti itu. Maka dibuatlah lokalisasi, dibuat juga kemudian medical check up untuk para pelacur seperti itu ya. Bahkan bukan tidak mungkin, dulu ada usulan bersertifikasi begitu kan pelacurnya itu. Ini memang sudah pikirannya gendeng gitu kan. Jadi karena dianggap ini selera selera masyarakat, selera publik, maka harus kemudian diakomodir. Nah, cuman sebagus apapun hukum yang akan mengakomodir itu justru tidak akan menghentikan, tidak akan menjadi tertib, malah semakin liar. Seperti yang disampaikan tadi sama Mas Nanang gitu kan, orang sudah berbuat zina itu sekarang sudah nggak pandang tempat, nggak pandang juga yang namanya ya apalagi norma-norma. Orang mau di sawah, mau di lapangan, di kebun bambu, di hotel, di rumah siapa, dengan pasangan siapa, dengan perempuan mana seperti itu sudah nggak pandang ini lagi. Karena hukum yang ada pun tidak bisa menjerat dan tidak menciptakan yang namanya nilai-nilai budaya yang luhur. Kenapa? Datang dari alam sekuler dan sekuler itu akan menjauhkan dan mengharamkan agama itu dijadikan sebagai norma, apalagi sebagai hukum. Maka akan semakin liar memang. Dan faktanya kita kalau lihat pemberitaan, perbuatan zina dan pelacuran itu di tanah air itu semakin kemudian marak dan semakin liar tidak bisa dikendalikan apalagi dikenakan hukum. Begitu Mas Nanang. Iya, luar biasa. Ini kayaknya kita butuh solusi yang bukan ya parsial, tetapi juga sistemik. Karena kalau kita lihat ini perselingkuhan itu sistem. Perzinaan, perselingkuhan itu seolah sekarang seperti jari telunjuk dan jari tengah gitu ya. Orang kalau selingkuh ya berzina, kalau berzina ya selingkuh gitu. Nah, kita Ya. butuh sebuah apa namanya pencegahan, bukan saja pencegahan tapi juga sistem yang bisa memberantas itu semua, Bung Iwan. Ini gimana? Ya. Baik, yang pertama masyarakat dan negara harus kemudian menempatkan perzinahan, pelacuran ini sebagai sebuah penyimpangan sosial, sebagai sebuah tindak kejahatan. Itu dulu. Kalau ini nggak dipandang sebagai sebuah tindak kejahatan, maka tidak akan dituntaskan. Dan hari ini kita melihat bahwasanya yang namanya pelacuran itu sudah menjadi bagian dari industri, jadi bisnis yang tidak tertulis, yang tidak ada kemudian aturannya, tapi itu berjalan. Ya. Dan kemudian usernya, pemakainya itu banyak. Bahkan juga yang namanya pelacuran itu dijadikan sebagai bagian dari negosiasi bisnis, negosiasi politik. Makanya kan ada gratifikasi seksual. Karena fakta, ya tidak sedikit pejabat kita, daerah pusat, anggota dewan, daerah ataupun pusat, mereka juga suka menggunakan itu dan memanfaatkan itu sebagai gratifikasi seksual seperti demikian ya. Dan pengusaha kita juga para pebisnis juga menggunakan itu. Maka pertama harus ada kesadaran dulu, mau nggak ditempatkan sebagai kejahatan? Kalau nggak mau nggak akan jalan begitu kan? Lalu yang kedua, harus muncul kesadaran bahwa Indonesia ini darurat pelacuran, darurat perzinahan, darurat perselingkuhan. Cuman ini nggak pernah dimunculkan oleh capres-cawapres, misalnya sekali lagi ramai ya, atau oleh parpol ketika kampanye, oleh kepala daerah ketika kampanye. Nggak pernah diangkat seperti itu, karena bukan dianggap persoalan besar. Padahal faktanya ini masalah besar dalam kehidupan masyarakat. Bayangkan kalau nanti
terus terjadi, prostitusi, kemudian nanti banyak kehamilan tidak diinginkan, aborsi atau anak-anak lahir di luar pernikahan, belum penyakit kelamin, bencana besar buat ini tsunami buat bangsa ini seperti itu. Makanya harus dibangun dua itu dulu. Nah, kalau solusi kita nih umat Islam Indonesia dominan mayoritas 80% Muslim. Kenapa membiarkan ini? Kenapa cuman yang dibangun tuh narasi-narasi normatif? Zina itu haram, tidak berakhlak, dosa, neraka. Tapi kemudian eksekusi hukumnya yang sudah jelas dalam Al-Quran, surat An-Nur, dalam hadis, itu nggak dilakukan. Justru yang kita sayangkan banyak politisi, anggota dewan, termasuk para mubalik, itu hanya menyampaikan narasi-narasi normatif, tapi tidak pernah menyampaikan dan mengeksekusi sistem syariah yang merupakan hukum yang sudah jelas. Persoalan itu, dalam Islam sudah selesai sebetulnya. Zina haram, ada hukumnya, ada rajam, ada kemudian jilid, juga ada penjara setiap kali ada pelanggaran asusila, itu sudah jelas. Tinggal kemudian umatnya harus sadar dulu. Kalau itu sudah sadar, mudah sebetulnya untuk menuntaskan minimal meminimalisir perbuatan zina dan juga pelacuran, Bung Nana. Ya, luar biasa sekali. Jadi gratifikasinya sekarang pakai pelacur gitu ya, Wah, sudah daripada lama itu, sejak zaman kerajaan Majapahit. jadi nggak ada buktinya gitu ya. Ini hartanya kemana? Ya udah kita cuci uang saja ke pelacur. Luar Ya, biasa. Baik, terima kasih Bung Iwan atas sama-sama, Bung Nana. penjelasannya. Semoga Bung Iwan sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Amin. Allah, dijadikan Amin, keluarga amin. yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, Bu. Amin. Besar khilafani yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.